Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Arik Al-Ghifari, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang betapa pentingnya menganalisa lingkungan dan juga budaya organisasi. Nah, dalam konteks ini kita batasi menjadi betapa pentingnya kita menganalisa lingkungan organisasi masjid. Nah, perlu kita sama-sama ketahui ada beberapa faktor utama yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis lingkungan dan organisasi masjid. Yang pertama adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal. Dan perlu kita sama-sama ketahui bersama adanya juga beberapa komponen utama, yaitu perlu kita perhatikan tentang lingkungan internal, lingkungan tugas, dan lingkungan umum. Nah, perlu kita garis bawahi bersama, muncul berbagai macam pertanyaan mengapa kita harus menganalisa ataupun memperhatikan lingkungan dan organisasi masjid. Jawabannya sangat sederhana, yaitu agar supaya bagaimana kita sebagai pengelola masjid menjadikan masjid kita atau sarana yang tidak tertinggal dengan organisasi-organisasi yang lainnya, agar menjadikan masjid kita sebagai sarana yang bisa menyatukan dan memajukan umat Islam pada umumnya. Nah, adapun penerapan budaya yang bisa kita jadikan atau bisa kita masukkan ke dalam lingkungan organisasi masjid, yaitu ada 5 yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, adanya budaya khidmatul ummah, yaitu budaya pelayanan umat. Nah, penting bagi kita untuk bisa menjadikan masjid sebagai sarana untuk melayani umat dengan sebaik-baiknya. Nah, poin yang kedua, yang pertama tadi adalah budaya khidmatul ummah, yang kedua adalah budaya ukhuwah Islamiyah. Penting bagi kita untuk bagaimana menjadikan masjid kita sebagai sarana untuk menyatukan umat, bukan malah memecah belah umat. Yang ketiga, ada budaya tasamuh, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, dalam konteks ini kita harus menjadikan masjid sebagai suatu sarana ataupun fasilitas yang bisa mendorong para jemaahnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, yang keempat ada budaya ataupun yang kita kenal dengan istilah thalabul ilm, yaitu bagaimana menjadikan masjid kita sebagai sarana untuk para jamaah mencari ilmu, entah itu tentang ilmu dunia. Dalam konteks ini kita batasi dengan mencari ilmu dunia yang sifatnya untuk memperoleh pahala di akhirat. Dan yang poin kelima adalah budaya fastabiqul khairat. Bagaimana kita sebagai pengelola masjid harus bisa memotivasi para jamaah untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.